Para investor cerdas, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Kali ini, kita akan membongkar rahasia di balik pergerakan harga. Kita akan belajar bareng-bareng cara mengubah grafik yang kelihatannya acak menjadi sebuah peta yang jelas, supaya Anda bisa mengambil keputusan investasi dengan jauh lebih percaya diri. Pernah nggak sih Anda menatap grafik harga dan merasa ini semua cuma kebisingan yang bikin pusing? Merasa kayak terjebak dalam gerakan naik turun tanpa bisa melihat polanya sama sekali? Nah, kalau iya, Anda datang ke tempat yang tepat. Hari ini, kita akan ubah kebisingan itu menjadi sebuah peta. Dan ini dia, premis utamanya. Kutipan ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas hari ini. Pasar itu sebetulnya bukan arena yang kacau loh. Pasar itu adalah sebuah struktur yang nunjukin pertarungan kendali antara pembeli dan penjual. Nah, tugas kita sebagai investor adalah membaca siapa yang lagi menang. Ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari konsep yang paling dasar, lalu kita bangun lapis demi lapis, sampai akhirnya kita punya panduan analisis yang praktis dan bisa langsung Anda terapkan. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Istilah-istilah seperti BOS, CHOCH, dan order block ini mungkin kedengarannya teknis banget ya. Tapi coba deh, anggap aja ini semua adalah alat di dalam kotak perkakas Anda. Mereka ini bukan sekedar jargon, tapi ini adalah kompas dan penanda penting di dalam peta aliran kendali di pasar. Dan setiap peta yang bagus tentu butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, dalam analisis teknikal, fondasi itu adalah struktur pasar. Ini adalah cara kita untuk memahami ritme dasar atau katakanlah denyut nadi dari setiap pergerakan harga. Nah, secara sederhana, sebenarnya cuma ada dua struktur utama di pasar. Di sebelah kiri, kita punya tren naik atau uptrend. Di sini, harga terus-terusan menciptakan puncak baru yang lebih tinggi dan lembah baru yang juga lebih tinggi. Ini jelas nunjukin kalau pembeli lagi pegang kendali penuh. Sebaliknya, di sebelah kanan, ada tren turun atau downtrend. Penjual mendominasi dengan menciptakan puncak dan lembah yang makin lama makin rendah. Selama pola ini terjaga, ya arah trennya masih valid. Sekarang, setelah kita paham strukturnya, pertanyaannya adalah, gimana kita tahu kapan sebuah struktur itu bakal berlanjut atau justru akan patah? Nah, disinilah dua sinyal paling penting ini berperan. Break of structure atau BOS dan change of character atau CHOCH. Yuk kita bahas BOS dulu. Anggap aja BOS ini sebagai sebuah stempel konfirmasi. Saat pasar lagi dalam tren naik, terus dia berhasil menembus puncak sebelumnya dengan kuat, nah itulah BOS. Ini adalah penegasan kalau para pembeli masih sangat kuat dan tren kemungkinan besar akan terus berlanjut. Eits, tapi hati-hati, nggak semua penembusan itu bisa kita sebut BOS. Ada dua kunci penting di sini. Pertama, titik yang ditembus itu harus swing point yang signifikan ya, yang benar-benar membentuk ritme pasar, bukan sekedar riak kecil. Kedua, penembusannya harus meyakinkan, harus tegas dan bertenaga. Kalau harga cuma nyolek sedikit terus balik lagi, itu lebih mirip gangguan aja, bukan konfirmasi tren yang valid. Oke, sekarang kita ke sinyal kedua, yaitu CHOCH. Kalau BOS tadi adalah konfirmasi, nah CHOCH ini adalah sinyal peringatan dini. Ini adalah tanda pertama kalau kekuatan yang selama ini dominan di pasar mulai goyah. Cara kerjanya gini deh, bayangin pasar lagi asik-asiknya tren naik, terus membentuk lembah-lembah yang makin tinggi. Tiba-tiba, salah satu lembah penting itu malah dijebol ke bawah. Nah, itulah CHOCH. Ini bukan berarti tren pasti langsung berbalik ya, tapi ini adalah lampu kuning pertama. Ini sinyal buat kita untuk waspada karena kendali pasar mungkin akan segera pindah tangan dari pembeli ke penjual. Jadi biar gampang ingatnya begini, BOS itu ngasih tahu kita lampu hijau nih, tren masih kuat, gas terus. Sementara CHO ngasih tahu kita lampu kuning, hati-hati, kayaknya di depan bakal ada perubahan arah. Memahami perbedaan fundamental antara keduanya ini bisa mengubah total cara Anda membaca pasar. Oke, kita udah tahu sinyal-sinyalnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, di mana sih kita harus mencari sinyal-sinyal ini? Nah, disinilah kita akan membahas zona reaksi pasar. Anggap saja ini adalah area-area di mana pergerakan harga yang signifikan biasanya berasal. Yang pertama dan yang paling penting adalah order block. Coba deh bayangkan ini sebagai markas atau pangkalan tempat para pemain besar menumpuk posisi mereka. Ini adalah sumber kekuatan yang mendorong harga sampai akhirnya mampu menciptakan BOS atau CHOCH tadi. Terus gimana cara nemuinnya? Sebenarnya cukup sederhana. Coba Anda lihat pergerakan harga yang kuat, yang menyebabkan BOS atau CHOCH. Udah?
Nah, sekarang lihat candle terakhir dengan warna berlawanan tepat sebelum lonjakan besar itu terjadi. Itulah order block Anda. Ketika harga suatu saat nanti kembali menguji area ini, perhatikan baik-baik. Reaksi harga di zona ini seringkali sangat signifikan. Lalu, apa yang terjadi kalau sebuah order block gagal bertahan dan malah ditembus? Nah, saat itulah dia berubah menjadi breaker block. Ketika sebuah zona support kuat ditembus, fungsinya seringkali berbalik menjadi zona resistensi yang kuat. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa kendali pasar telah benar-benar berpindah tangan. Yang terakhir, ada yang namanya Fair Value Gap atau FGV. Ini terjadi ketika harga melesat begitu cepat ke satu arah sampai meninggalkan semacam kekosongan atau ketidakseimbangan di grafik. Nah, area ini sering bertindak seperti magnet, menarik harga untuk kembali lagi mengisi celah tersebut sebelum melanjutkan pergerakan utamanya. FVG ini bisa jadi konfirmasi tambahan yang sangat kuat. Nah, sekarang bagian terbaiknya nih. Kita akan merangkai semua konsep yang sudah kita pelajari tadi menjadi sebuah panduan sederhana yang terdiri dari 4 langkah. Anggap saja ini resep yang bisa Anda ulangi terus-menerus untuk menganalisis grafik apapun. Yuk, kita urutkan. Langkah pertama, lihat gambaran besarnya. Pasar ini lagi tren naik atau turun? Langkah kedua, cari sinyalnya. Ada bos yang mengkonfirmasi tren nggak? Atau malah ada COCH yang ngasih peringatan perubahan? Ketiga, temukan sumbernya, di mana order block yang jadi pemicu gerakan itu. Dan yang keempat, cari konfirmasi tambahan. Ada FVG yang mendukung skenario Anda nggak? Kalau keempat langkah ini selaras, nah, peluangnya sangat matang. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Memahami semua konsep ini adalah satu hal, tapi yang lebih penting adalah menerapkannya dengan disiplin. Jadi, ini bukan cuma soal keterampilan teknis, tapi juga soal membangun pola pikir yang benar. Dan ini adalah pesan penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda semua. Seorang investor atau trader yang tajam itu tidak diukur dari seberapa sering dia masuk pasar, tapi dari seberapa bagus kualitas analisisnya. Jadi fokuslah pada struktur yang bersih dan sinyal yang jelas. Ingat, kualitas selalu mengalahkan kuantitas. Dan sebagai penutup, ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Semua yang kita diskusikan di sini murni untuk tujuan edukasi ya. Ini bukan merupakan saran atau ajakan untuk membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan apapun. Harap selalu diingat bahwa segala keputusan investasi adalah tanggung jawab penuh Anda masing-masing. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Setelah semua yang kita bahas, saat Anda membuka grafik saham nanti, coba deh tanyakan pada diri sendiri, yang Anda lihat sekarang ini adalah sebuah peta yang jelas atau masih sekedar kebisingan acak? Semoga kerangka kerja ini bermanfaat. Sampai jumpa di Wawasan Cerdas berikutnya.